Jika pada video-video sebelumnya diulas fungsi dan cara menentukan ukuran pondasi, ketebalan pondasi, serta karakteristik beton di mana beton memiliki karakter kuat dalam menahan gaya tekan, akan tetapi memiliki kapasitas kecil dalam menahan gaya tarik, video ini akan sedikit memberikan gambaran fungsi tulangan pada pondasi telapak atau di Indonesia lebih umum dipanggil dengan istilah cakar ayam. Umumnya, tulangan pondasi telapak dibuat dua lapis seperti pada gambar. Sebetulnya fungsinya untuk apa? Apa harus seperti itu? Seperti disinggung pada video sebelumnya, pondasi memiliki fungsi memikul beban bangunan termasuk beban-beban atap, dinding, finishing lantai, plafon, electrical dan plumbing, furniture, beban hidup orang dan beban-beban lain, serta beban eksternal seperti air hujan, angin, dan bahkan gempa yang disalurkan melalui kolom dan dipikul oleh pondasi untuk kemudian disalurkan serta didistribusikan ke tanah secara merata seluas area telapak pondasi. Beban-beban tersebut akan membentuk gaya vertikal pada kolom dan menekan telapak pondasi. Oleh adanya gaya vertikal ini, pada telapak pondasi akan terjadi tegangan kontak antara dasar pondasi dengan tanah dan akan menghasilkan gaya momen seperti ilustrasi pada gambar. Pada sisi bawah telapak pondasi akan terbentuk sisi tarik. Oleh karena kecilnya kapasitas beton dalam menahan gaya tarik, sehingga pada sisi tersebut perlu adanya tulangan. Dengan demikian, pada dasarnya tulangan yang diperlukan untuk menahan gaya momen pada telapak pondasi hanya tulangan bawah, sedangkan tulangan sisi atas hanya berfungsi untuk menahan susut saja dan tidak perlu sebesar atau sebanyak tulangan bawah. Gambar terlampir menunjukkan contoh penulangan pondasi telapak untuk bangunan 2 dan 3 lantai, di mana tulangan bawah lebih besar karena diperlukan untuk menahan momen pada pondasi, sedangkan tulangan atas lebih kecil. Pada beberapa proyek di mana telapak pondasi yang diperlukan tidak terlalu tebal, sebetulnya bisa hanya menggunakan tulangan satu lapis saja dan diletakkan di sisi bawah seperti ilustrasi pada gambar. Hanya jika untuk tujuan kepraktisan dalam perakitan serta mengefektifkan penggunaan material tulangan dengan diameter yang sama, tidak ada salahnya menggunakan tulangan dua lapis di mana tulangan atas dan bawah besar dan jumlahnya sama. Akan tetapi jika ukuran pondasi yang dipakai besar serta dalam jumlah banyak, tulangan-tulangan tersebut bisa lebih diefektifkan sesuai dengan fungsinya. Mengenai berapa kebutuhan diameter dan jumlah tulangan untuk pondasi akan kami ulas pada video berikutnya. Mohon dukungan teman-teman supaya channel ini untuk lebih berkembang dengan cara like video ini, share jika bermanfaat, dan subscribe. Demikian tips singkat kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya.